Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia tasawuf, khususnya tarekat Naqsyabandiyah, selain mengajarkan perjalanan kerohanian melalui daerah-daerah nafsu, tarekat tasawuf juga mengajarkan perkembangan kesadaran rohani melalui latifah rabbaniyah, yaitu unsur gaib yang merupakan urusan Tuhan, yang tidak mampu difikirkan oleh manusia. Latifah rabbaniyah yang tergolong sebagai diri batin ini terdiri dari 7 latifah. Berikut akan saya jelaskan ketujuh latifah rabbaniyah ini secara lebih mendalam. 1. Latifah kolbu. Latifah kolbu adalah hati nurani. Ia menjadi raja yang memerintah sekalian anggota dan tubuh manusia. Ia menjadi induk bagi semua latifah yang lain. Kolbu atau hati itulah yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baik hatinya akan baiklah seluruh anggota badan. Dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat, bukan sebaliknya. Kesungguhan beribadah dan berzikir akan membebaskan latifah kolbu dari hijab alam perasaan yang menutupinya. Bila latifah kolbu telah bebas dari tutup alam perasaan, ia akan menghadap kepada alam gaib, dan menerima ilham yang bebas dari bisikan setan. Latifah kolbu adalah seumpama ruang yang besar, di mana di dalamnya terdapat berbagai-bagai latifah lagi. Kesadaran kebatinan pada tahap latifah kolbu membuat hati merasakan jalinan yang erat dan unik dengan kenabian Adam alaihi salam, atau dapat juga dikatakan bahwa hati mengalami suasana hakikat adamiyah. Perjalanan Nabi Adam alaihi salam menjadi pedoman untuk bertaubat dan membersihkan hati dari segala dosa dan kekotoran. Keasyikan dalam suasana latifah ini, sering membuat mata hati kita mampu untuk menyaksikan cahaya dan warna di alam gaib. Keasyikan dalam latifah kolbu ini akan membawa seseorang menyaksikan cahaya berwarna kuning yang gemerlapan. Cahaya latifah yang disaksikannya bukanlah cahaya Tuhan, dan sekali-kali bukanlah Tuhan. Karenanya kita harus memperbanyak ucapan, La ilaha illallah. Kedua, latifah roh. Tahap kesadaran latifah yang lebih mendalam dinamakan latifah roh, atau dikenali sebagai roh hewani. Latifah roh, atau roh hewani itu dihijabkan, atau ditutupi oleh sifat-sifat keji yang disebut sebagai sifat binatang jinak. Sifat ini akan menyeret manusia ke jalan yang hanya memuaskan nafsu syahwat seperti hewan, tanpa menghiraukan akibat dan dosa. Sifat binatang jinak inilah yang membuat manusia berani melakukan kesalahan, walaupun orang lain yang telah membuat kesalahan yang sama telah menerima akibatnya. Orang lain yang telah mati karena penyakit AIDS, tidak menakutkan binatang jinak untuk terus berbuat maksiat. Orang lain yang sudah dihukum gantung sampai mati karena menjual narkoba, tidak menakutkan binatang jinak untuk terus menjual narkoba. Memang sifat binatang tidak mengenal dosa dan tidak takut kepada penyakit. Tenaga ibadah dan zikir yang masuk ke daerah latifah roh, akan menghancurkan sifat binatang jinak itu. Bila sifat tersebut telah hancur, maka akan muncullah sifat latifah roh yang asli, yaitu gemar beribadah, kuat bertawakal dan ridho dengan takdir Tuhan. Kesadaran pada tahap latifah roh, akan membuat seseorang banyak melakukan ibadah dan berzikir, tanpa merasa penat dan jemu. Di daerah ini, akan muncul hubungan kerohanian antara kenabian Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Pertemuan antara hakikat Ibrahimiyah dan Nuhiyah, akan menguatkan kesanggupan seseorang untuk berjuang dan berkorban demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keasyikan dalam daerah latifah roh ini, akan membawa mata hati kita untuk dapat menyaksikan cahaya yang berwarna merah yang gilang gemilang. Cahaya latifah ini juga bukanlah cahaya Tuhan, dan sekali-kali bukan Tuhan. Abaikan saja semua cahaya itu dengan memperbanyak ucapan, La ilaha illallah. Ketiga, latifah sir. Setelah melewati daerah latifah roh, seseorang akan mengalami pula suasana kerohanian di daerah latifah sir, atau dinamakan roh insani. Latifah sir, atau roh insani ini dihijab, atau ditutupi oleh sifat buruk yang dinamakan sifat binatang buas. Sifat tersebut mendorong manusia untuk saling bermusuhan, melakukan kezaliman, saling mendendam dan saling membenci. Jika seseorang sudah terbuka hijab kesadaran batinnya pada tahap latifah sir ini, maka akan membuat seseorang hatinya menjadi gila akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ke tahap tidak rasional. Pada tahap latifah sir ini juga terjalin hubungan kerohanian dengan kenabian Musa alaihi salam. Hakikat Musawiyah membawanya merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mirasai nikmat cinta ilahi. Keasyikan dalam latifah sir ini membawa mata hati menyaksikan cahaya berwarna putih yang gemerlapan. Cahaya latifah ini juga bukanlah cahaya Tuhan, dan sekali-kali bukan Tuhan. Karenanya mesti dinafikan dengan ucapan, La ilaha illallah sebanyak mungkin.
Keempat, latifah kafi. Setelah berada di latifah sir, seterusnya hati akan mengalami suasana latifah kafi. Latifah ini dihijabkan oleh sifat-sifat syaitaniyah yang akan melahirkan perasaan dengki, khianat dan busuk hati. Apabila tenaga ibadah dan zikir yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dapat menghancurkan sifat setaniyah, maka akan muncul sifat latifah yang asli, yaitu sabar, syukur, ridho dan tawakal yang sebenarnya. Kesadaran pada tahap latifah kafi ini akan membuat seseorang mengalami hubungan kerohanian dengan kenabian Isa alaihi salam, atau hakikat Isaiyah. Kesadaran di daerah ini akan menambah kekuatan rohani untuk menghampiri Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahap ini akan selalu muncul perkara yang luar biasa, seperti kemampuan untuk mengobati penyakit dan mempunyai firasat yang tajam, walaupun bidang-bidang tersebut tidak pernah dipelajarinya. Keasyikan dalam latifah kafi membawa seseorang mampu untuk menyaksikan cahaya hitam yang tidak terhingga. Cahaya ini juga bukanlah cahaya Tuhan, dan sekali-kali bukan Tuhan, ia mesti dinafikan dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kelima, latifah afa. Kesadaran kebatinan seterusnya dinamakan latifah afa. Latifah afa dihijabi oleh sifat rabaniyah, atau sifat ketuhanan yang tidak layak dipakai oleh makhluk. Sifat tersebut akan melahirkan rasa sombong, ujub dan riya. Apabila tenaga ibadah dan zikir mampu untuk membebaskan latifah afa dari sifat rabaniyah, maka akan muncul sifat kebaikan seperti ikhlas dan tawaduk yang sebenarnya. Kesadaran dalam latifah afa membuat seseorang gemar bertafakur. Dalam kesadaran latifah ini juga lahir hubungan kerohanian yang erat dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hakikat Muhammadiyah. Keasyikan terhadap Rasulullah dalam daerah latifah afa ini juga membuat seseorang akan mengalami suasana pertemuan dengan rohani Rasulullah seperti dalam mimpi. Hakikat Muhammadiyah membawa seseorang memasuki suasana cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih halus, lebih berseni, lebih nikmat, serta memperoleh muraqabah atau berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak kepada selainnya. Keasyikan pada latifah ini juga membawa seseorang untuk dapat menyaksikan cahaya hijau yang gilang gemilang. Cahaya ini juga bukan cahaya Tuhan, dan sekali-kali bukan Tuhan, perlu dinafikan dengan ucapan, la ilaha illallah. Keenam, latifah nafsu natikah. Latifah ini juga dikenal sebagai diri yang boleh berpikir. Nafsu natikah dihijab oleh sifat amarah yang banyak membentuk khayalan dan melahirkan penyakit panjang angan-angan. Dalam latifah nafsu natikah inilah gambar-gambar yang disukai oleh nafsu syahwat ditayangkan. Keinginan kepada kesenangan dan syahwat duniawi berpuncak di daerah ini. Apabila tenaga ibadah dan zikir sanggup menghapuskan sifat amarah, maka akan muncullah suasana hati yang tenteram dan pikiran yang tenang. Keasyikan dalam kesadaran nafsu natika ini akan membawa seseorang menyaksikan cahaya yang berwarna ungu yang gilang gemilang. Cahaya ini juga bukan cahaya Tuhan, dan sekali-kali bukan Tuhan, perlu dinafikan dengan ucapan, la ilaha illallah. Ketujuh, latifah kulu jasad. Latifah yang terakhir ini dikenal sebagai latifah kulu jasad yang meliputi seluruh tubuh. Latifah ini dihijab oleh sifat jahil dan lalai. Apabila hijab tersebut mampu dihapuskan oleh tenaga ibadah dan zikir, maka akan muncullah sifat berilmu dan beramal. Tenaga zikir yang berjalan lancar dalam latifah ini dapat dirasakan mengalir ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, menyerap ke segenap rongga dalam tubuh, bercampur dengan darah, daging, tulang, sumsum dan seluruh maujud. Suasana yang demikian bisa dikatakan bahwa seluruh tubuh berzikir. Keasyikan dalam latifah ini membawa seseorang menyaksikan cahaya gilang gemilang yang tidak dapat dibayangkan dan ditentukan warnanya. Cahaya ini seperti juga cahaya-cahaya yang lain, bukanlah cahaya Tuhan dan sekali-kali bukan Tuhan, dan perlu dinafikan dengan ucapan la ilaha illallah sebanyak mungkin. Tujuan tarekat tasawuf adalah membawa hati keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya yang terang benderang. Dalam dunia ini benda-benda nyata bisa disaksikan karena adanya cahaya terang seperti matahari, bulan dan lampu. Perkara dunia yang abstrak ini dapat disaksikan melalui cahaya akal. Sementara alam gaib dapat disaksikan melalui cahaya latifah. Walaupun cahaya latifah muncul sebentar saja dalam pandangan mata hati, namun ia cukup memadai untuk menerangi perjalanan menuju stasiun kerohanian berikutnya. Apabila seseorang mencapai bako, semua cahaya tidak mempunyai warna, maka tidak ada penyaksian terhadap cahaya, tetapi hati masih dapat merasakan suasana yang terang benderang menerangi perjalanannya, sehingga dia tidak merasa keliru atau ragu-ragu.
Cahaya-cahaya alam kerohanian memandu seseorang untuk sampai ke hadirat ilahi. Suasana hadirat ilahi adalah makam ihsan, yaitu merasai kehadiran Tuhan dalam segala keadaan dan pada setiap saat. Orang yang sampai kepada pengalaman yang demikian itu, akan mengerti maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jualah cahaya bagi langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hadiratnya atau kehadirannya yang dapat dirasakan oleh hati, yang terkait erat dengan rohnya yang asli. Nur Allah bukanlah cahaya yang boleh difikirkan, digambarkan atau dihayalkan. Maksud melihat nur Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merasakan kehadirannya. Apapun warna cahaya yang disaksikan di dalam alam gaib adalah cahaya yang Dia gubah sebagai alat untuk menarik hamba-hambanya agar dapat terus berjalan, sehingga sampai kepada alamat yang dituju. Alamat yang terakhir hanya dapat ditemui dan dicapai melalui obor cahaya kebenaran yang sejati. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau satu roh dari urusan kami, padahal tidaklah engkau tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Tetapi kami jadikan ia nur, yang kami beri petunjuk dengan ia barang siapa yang kami kehendaki, daripada hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau akan memimpin kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Wahyu adalah cahaya kebenaran yang sejati, dijadikan nur yang memberi petunjuk yang dengannya segala urusan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tangga-tangga jalan rohani menuju Tuhan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.